Bagaimana sikap ana yang menampilkan identitas muslim ana seperti berjenggot dan tidak ikut tahlilan tetapi malah difitnah Wahabi karena lingkungan ana belum mengenal sunnah. Iya, yang pertama jamaah, tadi ana sampaikan identitas itu bukan hanya penampilan, tapi identitas itu lebih kepada sikap dan karakter antum. Antum tunjukkan. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Ana akan jawab beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Ana izin bertanya, rumah ana depan gereja, dan kalau Natal sering dikasih hadiah dan makanan. Bagaimana sikap ana? Apakah diperbolehkan menerimanya? Nggak apa-apa untuk makan selama makanannya halal. Selama makanannya halal. Karena jangan sampai Nabi SAW terima hadiah dari ahlul kitab ya. Yang jelas kita tidak ada keinginan. Jangan sampai antum berharap, kok enggak dikirim ya hadiah noco. Enggak. Antum harus mengingkari acara mereka. Dalam hati mengingkari karena ini sebuah simbol kesyirikan, simbol kekufuran. Kita mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mengatakan itu. Jadi kita perlu mengingkari kemungkaran itu dengan tangan kita bagi yang punya kekuasaan. Yang enggak punya dengan lisan kita, yang enggak punya dengan hati kita. Tapi mereka yang hidup dalam bertetanggaan dengan umat Islam, mereka punya hak mengadakan ritual mereka, beribadah di tempat ibadah mereka tanpa diganggu. Tanpa diganggu. Dan itu dilakukan umat Islam sejak dulu. Karena sebagian ada yang berbangga bahwa toleransi yang paling indah itu yang di Indonesia. Ciri ini sopo. Kadang-kala mereka mengatakan itu. Baca sejarah Nabi yang paling baik mengajarkan toleransi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling baik. Orang Yahudi mengadakan ritual mereka, tafadhol, nggak diganggu sama Nabi SAW. Mereka punya tempat ibadah, nggak dihancurin sama Nabi SAW. Tafadhol. Jadi kalau mau bicara toleransi, belajar sama Nabi SAW. Karena itulah yang terbaik kalau kita ngaku pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita dikasih hadiah, tadi hadiah itu selama itu halal makanannya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita seneng jamaah. Li iso seminggu sekali kok ini jamaah. Nggak boleh. Antum harus mengingkari perbuatan itu jamaah. Barakallahu fikum. Nah, Ustadz, ana telah lulus dari perguruan tinggi negeri di Surabaya. Alhamdulillah. Tapi qadarullah sekarang masih belum mendapatkan pekerjaan. Supaya antum tahu jamaah, kerja itu nggak ada hubungannya sama ijazah. Rizki itu tidak ada hubungannya sama kuliah. Makanya kadang-kadang ada orang tua anaknya mau nikah, oh jangan dulu, kuliah dulu sampai selesai. Emangnya kalau kuliah langsung dapat pekerjaan? Belum tentu. Padahal telah melamar ke sana kemari. Di sisi lain ana tidak ada modal untuk membuka usaha sendiri. Mohon solusi dan nasihatnya Ustaz. Karena qadarullah abi di rumah tersiksa karena memiliki penyakit stroke 4 tahun. Darah tinggi, glukoma sehingga mata sebelah kanannya telah buta. Dan sekarang sudah mulai merambat ke mata kirinya. Mohon doanya Ustadz untuk kesembuhan abi ana. Jazakallah khair. Syafahullah syifaan ajal Allah mashfi mardana wa mardul muslimin. Yang kedua, bagaimana hukumnya berjualan di dekat tempat ibadah orang kafir ya Ustadz? Kemarin sempat bertanya ke Ustadz lain tapi belum menemukan jawaban. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Rizki itu bukan hanya dengan bekerja. Ada orang bekerja nggak digaji karena
perusahaannya bangkrut. Terus selain bekerja ada banyak pintu-pintu rezeki. Yang pertama istighfar. Antum perbanyak istighfar. Antum tahu semut-semut itu siapa yang kasih rezeki? Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum tahu kelelawar itu jamaah? Siapa yang kasih dia rezeki? Orang itu kadang kala ya buahnya dibungkus supaya gak dimakan. Kelelawar sama dia. Tapi tetap kelelawar ada rezekinya. Allah yang ngasih rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang nanggung rezekinya. Baik. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah. Allah janji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Apa kata Allah? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Allah janji kalau kalian beristighfar, bertobat, mohon ampun sama Allah, Allah mudahkan rezekinya. Maka perbanyak istighfar. Habis sholat duha, antum duduk baca yang dibaca Nabi SAW. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampuni aku, berikan tobatmu kepada aku, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. 100 kali antum baca itu. Nabi baca itu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawakal. Jangan bergantung kepada ijazah. Saya 4 tahun kuliah. Jangan. Karena sebagian orang itu memang dalam hatinya, nanti saya akan melamar kerja dengan apa? Ijazah. Dia bergantung ke sana. Maka dia datang ke sana, nunjukkan. Jangan bergantung sama ijazah antum. Terus bergantung sama apa? Dengan keahlian antum, jangan. La keahlian, wala ijazah, wala manusia, wala kenalan, wala siapapun. Bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Yakin hanya Allah yang bisa ngasih antum pekerjaan. Maka yang kedua, bertawakal kepada Allah. Kata Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, Allah akan kasih rezeki kalian seperti Allah ngasih rezeki burung. Pernah ngelihat burung sekolah jamaah? Ngelihat antum? Pagi-pagi bapaknya ngomong, "Yo sekolah, 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 jangan iso kerja." Tidak ada jemaah. Tidak ada burung itu sekolah. Pernah ngelihat burung itu rapat ya. Iki musim udan nih jemaah. Ya boleh isu udan golek rezeki ini. Tidak ada jemaah. Pernah ngelihat antum burung itu rapat karena musim hujan? Antum kadang-kadang hujan tuh pagi loh. Burung nggak bisa berangkat jemaah. Ya boleh tunggu kulkas saya. Daun. Tidak ada burung mikir beli kulkas wala apa. Nyimpen makanan nggak ada. Artinya burung itu ketika cari makan di pagi hari umpamanya. Dia nggak mikir. Sesuk ya boleh udan. Tidak ada. Dia makan hari itu. Besok Allah. Dan Allah kasih rezeki jemaah. Dan bagaimana petani ini jemaah. Berusaha untuk menghalangi burung. Manu emprit gitu ya. Supaya tidak makan di sawahnya mereka. Masya Allah. Dikasih jaring jemaah. Tutup jaring. Apakah kemudian burung rizkinya habis? Anda. Ada rizkinya. Yang nanggung siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan antum akan tetap hidup selama rizki antum ada. Dan bayangkan ya. Dia yang bertanya ini. Sampai hari ini masih bisa nulis pertanyaan jemaah. Padahal tidak diterima kerja loh jemaah. Berarti masa ada rezekinya antum, alhamdulillah. Maka bersyukur sama Allah. Tinggal tadi hilangkan ketergantungan antum sama ijazah. Tapi bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, bertakwa sama Allah. Bangun malam lah antum. Salat malam. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, silaturahim. Antum ngelihat bapak antum, jadikan bapak antum ini ladang pahala buat antum. Boleh jadi Allah belum kasih rezeki sama antum mungkin karena antum kurang berbakti sama abah. Manfaatkan antum di rumah sekarang
untuk berbakti sama abah antum. Pijetin kakinya, doakan dia. Dan biasanya jamaah anak ini, kalau bapaknya sakit-sakitan, ya Allah mungkin kematian lebih baik buat bapak anak. Na'udzubillah. Ya, antum doakan semoga panjang umur kalau memang itu baik buat dia. Adapun kalau tadi bekerja jualan di dekat tempat ibadah orang lain, bebas kita berjualan dimanapun selama tidak ada unsur mendukung untuk peribadatan mereka. Barakallahu fikum. Saya pemuda muslim. Saya mohon nasihat untuk saya dan para pemuda muslim lainnya agar menata kembali niat hijrah hanya karena Allah Azza wa Jalla, bukan untuk mengharap dunia. Dan hal-hal apa saja yang paling harus dipelajari ketika awal-awal hijrah. Ya jemaah, kalau bicara hijrah ini kata Nabi SAW, wal muhajir man hajara manahallahu anhu. Yang disebut muhajir, seorang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang hijrah niatnya macam-macam. Ada yang niatnya karena pekerjaan. Ada yang niatnya karena wanita. Ada yang niatnya karena Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Dan harus siap diuji sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, saya sudah hijrah, saya berubah, mereka nggak diuji. Mereka nggak diuji, langsung hidupnya senang. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga muncul dan nampak siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang pura-pura beriman, jemaah. Maka nasihat ana, antum belajar. Kalau bicara apa yang perlu antum pelajarin? Pelajarin tentang rukun iman. Pelajarin tentang rukun Islam. Itu yang menjadi dasar identitas kita. Pelajarin Al-Quran juz amma, baca tuh. Sama artinya, sama tafsir. Semoga dengan itu Allah memberikan kekuatan kita untuk hijrah. Para sahabat Nabi yang hijrah, wallah jamaah tidur di masjid. Tidur di masjid mereka. Sebagian 3 hari tidak makan sampai pingsan-pingsan mereka. Karena antum akan diuji ketika antum menyatakan hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Bagaimana sikap ana yang menampilkan identitas muslim ana seperti berjenggot dan tidak ikut tahlilan tetapi malah difitnah Wahabi karena lingkungan ana belum mengenal sunnah. Iya, yang pertama jamaah, tadi ana sampaikan identitas itu bukan hanya penampilan, tapi identitas itu lebih kepada sikap dan karakter antum. Antum tunjukkan ketika antum sudah kenal sunnah, udah belajar, antum ikutin perintah-perintah Nabi SAW yang berkaitan dengan tadi umpamanya memelihara jenggot. Tapi Nabi juga menyuruh kita berbuat baik sama tetangga. Nabi nyuruh kita berbagi sama tetangga. Nabi nyuruh kita menyebarkan salam. Antum lakukan itu. Jadi ketika ada tetangga yang meninggal dunia, antum menjadi orang pertama yang takziah. Antum menjadi orang pertama yang menyolatin dia, yang mengantarkan ke jenazah. Antum kirim makanan ke rumah dia. Itu dianjurkan Nabi SAW. Kadangkala kita ini udah kenal sunnah, tapi meninggalkan sunnah. Maka tolong pelajari. Kalau ada orang meninggal, apa sunnahnya? Itu yang antum kerjai. Meninggal dunia, suruh istri antum masak, kirim kepada mereka. Mereka sedang kesusahan. Atau antum pesankan online, kirim kepada mereka. Atau antum berbagi fulus sama mereka. Dia suruh beli makanan sendiri. Karena Nabi SAW ketika meninggal Ja'far, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yushghilu.
Mereka telah ditimpa musibah yang membuat mereka udah kebingungan. Kasih mereka, bikinkan makan. Jadi yang sunnah antum kerjakan, yang tidak sunnah antum tinggalkan. Jadi insya Allah masyarakat itu akan menghargai antum. Kalau antum cuma jenggotnya doang yang panjang, Wahabi panjangnya.